Dan tidak sedikit kisah-kisah orang dermawan ketika akhir hayatnya husnul khotimah. Ada kisah ini disampaikan oleh Syekh Ali Jaber bahwa di Madinah ada seorang ulama yang beliau bermimpi. Dalam mimpinya terdapat suara, "Wahai Syekh, hubungilah nomor ini, ajaklah dia umroh." Malam pertama nggak direkan, wah apa ini, mungkin kembang tidur. Malam kedua sama, malam ketiga sama. Di malam ketiga tambah jelas, "Wahai Syekh, hubungi nomor ini, nomornya sekian, namanya Fulan bin Fulan, ajak dia umroh." Akhirnya ulama itu bangun, yakin bahwa mimpi ini adalah petunjuk dari Allah. Akhirnya dia menghubungi nomor itu. Sebelum menghubungi, ulama ini mengira bahwa orang yang akan dihubungi ini, orang yang disuruh umroh ini adalah orang yang alim, tapi terkendala ekonomi sehingga tidak bisa membayar sendiri untuk umroh. Allah mengutus ulama itu untuk membiayai, pikirnya si ulama. Tapi ketika ditelepon, "Halo, Assalamualaikum, apakah benar Fulan bin Fulan?" "Benar." "Boleh saya ke rumah jenengan?" kata si ulama. "Oh monggo, silakan." Akhirnya main ke rumahnya, tok-tok-tok, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ketika dibuka, yang keluar adalah sosok pemuda yang biasa-biasa saja. Tidak terlihat aura kesolehannya, tidak terlihat penampilan soleh. Biasa-biasa saja, bajunya biasa, celananya jin. Kaget si ulama ini, "Loh, apakah benar jenengan ini Fulan bin Fulan?" "Benar, itu saya." Kaget, loh, kenapa Allah mengutus saya untuk mengumrohkan orang yang penampilannya seperti ini, kok tidak nampak soleh sama sekali? Udah kadung ketemu, akhirnya disampaikan, namanya juga amanah. "Wahai pemuda, ketahuilah bahwa saya bermimpi 3 malam berturut-turut untuk mengumrohkan dirimu. Maka ayo segera kita tunaikan hajat ini." Pemuda ini kaget. "Apa? Engkau mengajakku untuk umroh?" "Iya, bagaimana?" "Sebentar, aku tak rembukan dulu." Pemuda ini masuk ke dalam untuk berdiskusi dengan keluarganya. Berselang beberapa saat keluar lagi, akhirnya dia setuju. "Oke, kita umroh dengan syarat." "Apa syaratnya?" "Syaratnya kita umroh hari ini juga kita pulang." Si ulama ini kaget. Kenapa ada orang ketika diajak umroh, biasanya orang-orang itu ketika diajak umroh ingin berlama-lama. Karena saking cintanya, saking rindunya ke Ka'bah, saking ingin bermesrah-mesraan beribadah di tanah suci. Tapi kenapa pemuda ini kok aneh sekali, ingin umroh sehari saja. Tapi karena sudah amanah, ayo kita berangkat. Berangkat umroh, ritual umroh dilakukan, tawaf, sa'i, semuanya dilakukan secara biasa-biasa saja. Bahkan terkesan tergerusa-gerusu, cepat semuanya, cepat. Akhirnya tahlil sudah, ya wes lah. "Ayo pulang, yuk pulang." Sudah. Ulama ini tambah bingung, ini kok nggak niat sekali umroh. Ya wes lah. Pulang, tiba di parkiran, hendak naik mobil, si pemuda ini minta tolong ke Pak Ulama. "Ulama, Syekh, tolong antarkan saya lagi ke Ka'bah, saya ingin sholat 2 rakaat." Ulama ini kaget. "Wahai pemuda, tadi engkau gerusa-gerusu cepat sekali badannya. Sekarang sudah mau pulang, ingin balik lagi, ada apa?" "Gak apa, saya pengen sholat aja 2 rakaat." "Ya udah, ayo kita sholat aja. Tapi kalau misal mau umroh lagi, ayo tak antar." Enggak. Saya pengen sholat aja 2 rakaat. Akhirnya diantar, sholat. Rakaat pertama cepat, biasa. Ruku, sujud, bangun. Rakaat kedua cepat lagi. Nggak ada terlihat khusyuk-khusyuknya. Ruku, sujud terakhir ini agak lama. Pikir ulama mungkin sedang berdoa, kesempatan, kapan lagi. Diamati, kok lama, mungkin hajatnya banyak sekali. Diamati semakin lama, kok lama sekali. Disamperin, ternyata sudah meninggal. Allah, meninggal dalam keadaan sujud, dalam keadaan terbaik, di tempat terbaik. Akhirnya karena sudah meninggal, kaget ulama ini, pulang ke rumahnya, tanya, "Apa hal di balik ini? Kok bisa Allah mengutusku
untuk mengumrohkan dirinya, lalu beliau meninggal di tempat yang mulia. Akhirnya istrinya berkata, "Wahai Syekh, ketahuilah bahwa suamiku selalu melarangku. Ketika aku memasak, lalu masakan itu jadi, suamiku selalu melarangku untuk jangan memakan makanan ini sebelum nenek tetangga kita sudah makan. Jadi sebelum kami makan, Syekh, kami selalu memberikan dulu kepada nenek tetangga sebelah yang tidak punya siapa-siapa. Kami masak, beliau yang makan terlebih dahulu, setelah itu sisanya baru kami makan." Itu yang selalu suami saya tekankan kepada kami, Syekh. Ternyata Syekhnya sadar, ya Allah, ternyata bukan hanya nampak dari fisik penampilan saja, namun ternyata hati orang pemuda itu lebih suci daripada orang yang mungkin nampak terlihat soleh. Ternyata jangan nilai dari penampilan. Bahwa pesan yang kedua, Allah menghantarkan solehah, mengantarkan husnul khotimah lantaran sedekah diam-diam, sedekah lillahi ta'ala. Maka mari kita terus meningkatkan bersedekah. Di masa pandemi ini banyak cara untuk bersedekah, terkhusus secara diam-diam banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung sedekah diam-diam ini. Ayo terus jangan berhenti bersedekah. Insya Allah Allah akan terus memberkahi rezeki kita. Ayolah jangan ragu. Mudah-mudahan kita menjadi ahli sedekah, ahlil khair, ahlil jannah, husnul khotimah. Amin. Assalamualaikum.